Oke, selamat siang semuanya. Ya, kita langsung lanjutin aja ya materinya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang stack ya. Oke, nah bagi yang ikut kelas teori tadi saya sudah jelasin ya konsep stack ya. Intinya adalah struktur data yang susunannya tuh seolah-olah ditumpuk gitu ya, kayak tumpukan gitu. Nah, kalau dia berupa tumpukan kan berarti yang bisa diakses hanya yang paling atas ya. Entah nambah data atau ambil data itu hanya bisa dilakukan di satu sisi aja ya. Gitu. Jadi kalau di stack itu di atas doang ya. Yang bawah ini kita nggak bisa akses. Gitu. Nah, sebenarnya untuk implementasinya tuh boleh nggak harus di atas, di depan, di kiri, di kanan ya. Yang penting satu sisi ya. Cuman satu arah ya, satu pintu sorry, satu pintu aja. Kalau misalnya kalau pakai list ya atau array gitu, kalau misalnya di indeks pertama ya ya cuman itu aja yang dipakai ya, nambah data maupun ambil data ya cuman di indeks pertama gitu. Demikian juga untuk ngambil data juga dilakukan di eh, apa namanya indeks pertama ya. Nah, kalau kalau misalnya mau pakai indeks terakhir, ya indeks terakhir semua gitu, ngambil sama hapus ya, yang ngambil sama hapus, ngambil sama nambah data itu di indeks terakhir aja. Gitu. Intinya hanya satu sisi aja ya. Jadi kalau saya bilang sih stack ini lumayan gampang untuk diimplementasikan karena fungsinya nggak banyak gitu. Nah, untuk mengimplementasikan stack pakai list itu relatif mudah ya. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, metode yang perlu diimplementasikan itu sebenarnya intinya hanya push sama pop ya. Hanya push, ini ya push sama pop. Cuman ada beberapa tambahan ya supaya memudahkan kita dalam pakai ini apa namanya stack-nya. Yang pertama adalah top, itu adalah untuk mengecek posisi data yang paling luar itu isinya apa ya. Terus isempty ini hanya untuk pengecekan ya. Kalau LAN ini hanya untuk ngecek ukuran ya. Jadi ini sih umum ya. Semua struktur data pasti punya ya. Ya udah, sama print all ini cuma tambahan aja ya. Tapi kalau yang pokok itu hanya push sama pop ya. Push sama pop gitu. Oke, mungkin langsung saya demokan aja ya. Sebentar. Ini struktur data ya, pertemuan 7 ya. Stack.python. Oke. Ini saya kasih nama tadi apa ya? Array stack ya, array stack. Array atau list ya, sama aja sih. Kalau di Python array sama list saya bilang sih sama aja ya. Oke, nah untuk pendefinisiannya pertama-tama itu definisikan ininya dulu ya. Penampungnya karena di sini pakainya array ya udah di sini saya bikin data ya buat penampungnya itu dia pakai array ya gitu. Nah, kemudian untuk len ini kan buat ngambil ukuran supaya tahu nanti ukurannya tuh berapa sih ya kondisi saat ini. Itu tinggal dibalikin aja ya apa ukuran dari datanya self.data ya. len.self.data. Nah, ini ya, balikin aja ukurannya gitu selesai. Nah, kemudian saya bikin yang fungsi pokok dulu ya, buat nambah data itu kan namanya push ya. Terus kita sebutin data yang mau ditambahin, bukan data ya, value gitu ya. Value atau nilai yang mau ditambah. Nah, kemudian yang pop ini adalah untuk mengambil data kan. Ini enggak, kalau yang ini nggak perlu parameter ya. Nah, untuk nambah data itu sangat mudah sekali ya kalau kita pakai array, karena di dalam array itu sudah ada fungsi namanya append ya. Nah, append tinggal taruh sini aja ya. Nah, kayak gini selesai. Gitu. Ini asumsinya kita pakai datanya di posisi yang paling akhir ya. Jadi indeks terakhir itu yang kita bisa akses ya. Gitu. Kalau prepend ini ada nggak ya? Nggak ada ya. Berarti hanya bisa pakai append ya. Kalau ada prepend itu kita bisa pakai di posisi paling kiri ya, paling depan ya. Cuman nggak, kalau untuk stack nggak rekomend karena nanti kalau misalnya mau pop atau hapus data itu nanti gesernya butuh iterasi banyak. Jadi tetap disarankan hanya di posisi yang paling akhir aja ya, di belakang itu yang bisa diakses. Oke, nah kemudian kalau untuk popnya sendiri, ya di sini ada fungsi pop ya. Self.data itu ada fungsi pop, jadi kita bisa pakai. Nah, ini sama ya, sama. Oke. Nah, ini ya fungsi intinya sebenarnya hanya gini aja ya, array stack itu. Ya, gini sudah cukup.
ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan ya namanya top itu untuk mengecek ya. Mengecek data di posisi paling akhir ya. Caranya tinggal ini ya, return self dot data di posisi -1 ya. Kalau dikasih minus itu ngitungnya dari belakang ya. Tapi kalau plus ngitungnya dari depan ya. Nah, yang terakhir saya bikin fungsi print all ya. Itu buat ngeprint semua data ya. Di sini kita bisa pakai looping ya. Bisa pakai looping atau kalau yang ini sih langsung disambung aja ya, join self dot underscore data gitu. Tapi kalau mau pakai looping nggak masalah juga ya. Ini saya value in self dot data ya. Lalu saya print value ininya pakai spasi aja. Terus saya kasih print kosong ya. Nah, gini. Oke, terus untuk makainya gimana caranya? Ya apa namanya? Gampang, tinggal gini aja ya. Stack sama dengan array stack ya. Terus kita bisa push datanya, misalnya saya kasih ini pakai angka ya. Stack push 5, saya copy aja lah biar cepat. Nah, ini ya. Print ini anu ya, kalau print ini khusus ya. Printnya ini khusus ngeprint dari depan ke belakang ya supaya tahu strukturnya doang ya. Tapi aslinya ini nggak ada ya. Ini kebetulan di sini kita pakai buat mengecek aja gitu. Tapi aslinya ini nggak pakai ya, karena kalau mau ngeprint itu harusnya dari belakang ke depan, mestinya kan gitu. Ya, ini hanya buat ngukur apa ininya aja, apa namanya, biar tahu urutannya begitu. Ya, nanti kita terus ini kan saya sudah push data sebanyak ini ya. Terus saya coba print ya, stack dot print all ya. Nah, kemudian kita coba dulu hasilnya. Harusnya nanti paling bawah adalah 10, terus 5, 8, 20, paling kanan 15 ya. Kita coba dulu lihat hasilnya. Kok nggak keluar? Bentar, ininya tidak keluar. Oke, saya run. Loh, kok nggak mau? Oh, kok kayak nggak connect ya? Eh, sebentar. Loh, kok nggak mau? Pakai ini aja deh. Pakai terminal aja. Saya manual aja. Kadang di tempat saya suka gini ya, nggak connect gitu. Ya. Tadi eh, Python stack ya. Nah, ini hasilnya ya 10, 5, 8, 20, 15 ya. Oke, udah sesuai dengan urutan ini ya. Ini yang paling luar yang ini 15. Nah, sekarang kita coba untuk pop ya. Saya pop 3 kali. Oh, sambil di print ya. Sambil di print ya, print stack. Oke, stack pop 3 kali ya, sambil saya print harusnya sih yang urut dari paling belakang ya, 15, 20, terus 8 ya. Kita coba. Loh, 15, 15, 15. Bentar.
Ini kok stack.pop. Ini kok nggak menghapus ya kayaknya ya. Oke, oh iya iya iya. Iya. Oh, sebentar, ini salah ini. Ini top yang ini ya. Nah, ini baru bener. Ya, ternyata fungsinya tadi ada dua ya. Ini harusnya top ya, bukan pop. Saya salah tulis ya. Jadi ketimpa yang dipakai yang bawah ini. Ya. Nah, ini betul hasilnya ya 15, 20, 8 ya. Dari belakang dulu pokoknya 15, 20, terus 8 ya. Nah, kalau pakai top 3 kali baru harusnya hasilnya kayak tadi ya. Top itu kan hanya ngambil yang paling luar, ngecek doang ya. Tapi nggak diambil. Jadi dicek yang paling luar apa sih? Oh 15. Dicek lagi ya sama masih sama karena nggak diambil. Ya kalau top nggak diambil. Tapi kalau pakai pop itu selain dicek itu barangnya diambil ya. Jadi 15 yang paling luar dicek ya, yaitu 15 terus 15 diambil ya. Berikutnya kalau dicek lagi ya 20 karena 15-nya udah hilang ya. 20 diambil. Nah, terakhir 8 ya, paling luar 8 diambil. Nanti kalau saya pop lagi ya keluarnya 5. Pop lagi keluarnya 10 ya. Pop lagi error ya. Oke, itu eh, apaan nih? Kok ada turtle? Oke. Ya, itu array stack ya, gampang banget ya. Saya cuma butuh berapa menit untuk mengimplementasikan ini ya. Nah, berikutnya nih yang rumit adalah ini apa? Link list stack ya, atau di modul namanya apa ya? List stack atau mana sih? Stack, oh stack doang. Ya, nah, di sini saya kasih nama linked list stack gini aja lah ya. Nah, cuman untuk bikin kalau link list kan kita butuh node ya. Jadi kita harus bikin kelas node ya. Kelas nodenya kita harus bikin ya. Ini harus ada. Nah, di sini apa namanya di bagian konstruktor itu ada 3 parameter. Yang pertama self-nya dulu, terus kemudian berikutnya adalah value-nya ya. Nah, yang terakhir adalah untuk next-nya ya. Kayaknya di sini gitu atau next-nya auto none ya. Sebentar. Elemen sama n, oh next-nya n ini ya. Oke, ya untuk next-nya. Oke, betul. Untuk next-nya. Terus di nodenya ini self dot apa namanya value-nya sama dengan value self dot next-nya saya set ke next gini ya. Nodenya hanya ini aja isinya ya. Karena cuma butuh nyimpen nilainya sama ininya elemen berikutnya apa gitu. Nah, kemudian kalau yang di link list tag ini fungsinya hampir sama dengan yang ini. Jadi saya copy aja ya. Cuman saya ganti isinya ya. Nah, untuk inisialisasi awal itu di sini karena dia link list itu kan butuh head ya. Nah, cuman masih awal ya kosong ya. Demikian juga untuk tail-nya ya. Tail-nya juga kosong. Terus kemudian ada lagi saya definisikan untuk ukurannya ya. Itu masih kosong, nol ya. Karena baru dibikin konstruktornya ya. Nah, kemudian untuk len-nya ini yang saya balikin adalah size-nya ya. Nah, size dari sini itu kan nanti setiap kali kita nambah data ya, setiap kali kita hapus kan ini nambah nambah nambah. Jadi kita tinggal balikin aja gitu. Nah, berikutnya untuk nge-push data. Nah, ini yang agak panjang ya. Untuk nge-push data ini agak panjang sedikit. Jadi untuk push data itu kita harus lakukan pengecekan ya. Kalau misalnya size-nya itu masih nol ya. Kalau misalnya size-nya masih nol, maka kita langsung bikin sebentar. Di sini kita bikin node baru dulu ya. Node new node gitu ya. New node pakai ini aja. New node sama dengan node ya. Terus tadi butuh parameternya apa ya? Value sama next ya. Oke, value-nya dapat dari sini ya. Untuk next-nya kosong ya. Karena belum tahu mau disambung kemana. Oke, nah kalau misalnya stack-nya itu masih kosong, ya langsung dimasukin aja ya. Jadi langsung kita set untuk head-nya itu langsung di set ke new node ya. Demikian juga untuk tail-nya ya, juga sama ya, new node gitu. Nah, tapi kalau stack-nya ternyata sudah ada isinya ya, sudah ada isinya, berarti
kita nggak bisa langsung set ya, karena sudah ada isinya. Nah, di sini kita pakai kesepakatan yang kita akan gunakan sebagai elemen yang paling luar itu adalah head-nya, ya, yaitu yang data yang paling kiri supaya lebih mudah aja. Kalau yang kita pakai adalah tail-nya, nanti ketika kita butuh menghapus atau pop, itu iterasinya akan makan atau makan apa namanya, kompleksitasnya itu ON, ya. Jadi boros memori, ya, gitu. Jadi akan lebih efisien kalau yang kita pakai adalah head-nya. Kalau yang kita pakai adalah head-nya, kompleksitasnya adalah konstan, 1. Ya. Oke, nah jadi untuk nambah data di depan, itu kita tinggal sambungin aja new node, ya, dot next-nya, itu kita set, ya, kita arahin ke head-nya. Ya, new node, ya, next-nya itu kita sambung ke head. Ya. Itu yang langkah pertama. Ya, node yang baru tuh next-nya disambungin ke head. Nah, langkah berikutnya, head-nya kita pindah ke new node. Ya, gini doang. Ya, kayaknya sih gitu. Kita lihat aja. Ini, oke. Terus, ya benar, cuman gini doang ya, 2 baris ini aja. Kalau sudah, size-nya jangan lupa ditambah 1. Ya. Nah, ini untuk push, ya, nambah datanya di head. Nah, untuk ngambil data gimana caranya? Nah, ini juga harus ada pengecekan, ya. Ini ada pengecekan kalau misalnya apa namanya, size-nya itu hanya tinggal 1 data doang, ya, datanya hanya tinggal 1, maka yang kita akan balikin datanya ya. Sebentar, ini kalau di sini ditampung dulu nggak sih? Oh, ditampung dulu ya ke dalam D, ya. Oke, saya pakai tampungan juga aja, ya. Atau ini aja namanya value, ini awalnya kosong, ya. Sebentar, ya, value awalnya kosong. Langsung ambil aja deh dari head-nya ya, karena udah pasti yang dipakai kan head-nya. Nah, kemudian kalau ini size-nya tinggal 1, maka uh, head-nya kita set none, ya, tail-nya juga sama ya, kita set none juga, karena hanya tinggal 1, kalau diambil ya habis gitu, kita kosongin, ya. Tapi kalau masih banyak, ya, nah maka head-nya itu harus kita geser, ya, 1 langkah gitu. Bentar, ini kita butuh penampung, kita butuh penampung namanya hapus ya. Hapus itu kita set sebagai head gitu, lalu head-nya kita geser, ya, terus kita del hapus ini ya, seperti itu. Ini juga sama sih sebenarnya ya, ini harus dikasih ini juga. Atau ini saya pindah di atas aja deh, ya, ini, terus ini ditaruh luar sini. Oke, nah kayaknya gini cukup. Del hapus, lalu size-nya saya kurangi, ya, kurang 1, lalu saya return nilai value-nya ini, ya. Agak beda ya kayaknya sama yang di sini. Ini 3 lapis ya, is empty, if else. Oke, saya nggak pakai is empty, ya, biar cepat aja. Tapi isinya kurang lebih sama lah ya, meskipun beda-beda dikit. Ya, intinya begini, ya. Jadi diambil dulu value-nya sebelum dibalikin, terus hapusnya kita set ke bagian head, ya. Kalau head-nya, kalau stack-nya hanya tinggal 1 data, kita bikin none semua, ya, kosongin aja. Tapi kalau masih ada datanya, ya head-nya kita geser ke data berikutnya, ya, karena head-nya mau dihapus. Nah, langkah berikutnya di del, prosesnya dikurangi, value-nya dibalikin, ya, gitu. Sorry, ini salah taruh ya. Ini harusnya untuk yang pop ya. Ini kok malah ditaruh di top. Ini untuk yang pop. Nah, ini. Nah, kalau untuk yang top ini gampang sih. Tinggal return aja head-nya, ya, value-nya. Nah, ini malah gampang. Nah, terus untuk print-nya gimana? Nah, print-nya ini kan buat ngecek dari depan ke belakang ya. Jadi ini bisa pakai, saya pakai while aja ya. Bentar.
Ini saya bikin helper itu dimulai dari head ya. Oke, selama helper tidak sama denganan ya, maka saya print eh, helper dot value koma akhirannya itu spasi aja. Terus saya geser helper. Oke, nah gini doang ya. Untuk pemakaian tetap sama ya, ini sama persis. Cuman namanya kan beda nih, link list tag ya. Saya ganti link list tag gitu. Nah, kita coba dulu untuk ini ya, push doang ya, tanpa ngepop ya. Popnya saya komen dulu. Kita nyoba push doang, apakah hasilnya sama dengan yang di atas tadi? Saya jalanin, hasilnya sama ya. 15, 20, sebentar. Oh ya, karena ini kan stack-nya kan urutannya kan memang kita bikin ya. Head-nya itu adalah yang paling luar, jadi ya ini udah urut sesuai dengan ini. Kebalikannya dari array, kalau array kan tetap kayak biasa ya, yang kiri itu yang data paling pertama, yang paling kanan adalah data yang paling akhir. Nah, kalau stack-nya ini, yang paling kiri adalah data yang paling akhir, sedangkan yang paling kanan adalah data yang paling pertama. Kita susunnya kan seperti itu, supaya lebih efisien. Ya. Oke, nah kalau kita mau pop 3 kali, berarti harusnya outputnya 15, 20, sama 8. Ya. 15, 20, 8. Ya. Urut ya dari paling kiri. Ya. Gitu. Oke, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kalau top, ya harusnya 3 kali ya, hasilnya sama terus. Ya. Nah, 15 semua. Itu. Ya itu untuk link list stack ya. Seperti itu ya caranya. Yang di modul agak panjang karena ketambahan isempty ya. Saya skip aja untuk pengecekan isempty biar cepat. Meskipun ya ini penting juga sih. Kalau ini saya popnya 6 kali error ya. Kalau 5 kali masih bisa, tapi kalau 6 kali yang ke-6 nanti error ya. Nah ini ada errornya yang terakhir. Nah kalau pakai SMT ini errornya nggak akan keluar, tapi keluar tulisan stack kosong, udah gitu aja. Ya cuma buat nambahin itu aja sih, ya supaya kalau apa melebihi ukuran itu ada error handlingnya gitu. Tujuannya sih itu. Oke, berikutnya apa lagi? Stack dengan list udah, stack dengan link list sudah. Cara penggunaan, loh sudah habis dong, selesai dong. Cepat amat ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini sebenarnya isinya tuh untuk yang link list ya. Stack link list itu push ini sama dengan kemarin di yang pertemuan kemarin tuh eh, apa namanya? Add elemen head. Nah ini, sebentar tuh yang double link list ya. Nah ini ya add elemen head ini sama yang push ini sama persis isinya ya. Persis tinggal copy aja ya selesai. Sedangkan untuk yang pop ini sama dengan yang delete elemen tail, delete elemen delete first ini ya. Nah, ini sama ya, sama dengan yang ini. Cuman saya tambahin return di sini. Ini kan bawahnya nggak ada returnnya ya. Ya kan? Tidak ada return. Nah, cuman saya tambahin return aja di sini. Ya, tapi isinya sebenarnya sama ya. Ini sama persis gitu. Jadi sebenarnya hanya menyomot materi yang minggu lalu ya, link list, kita comot fungsinya aja ya. Persis kok isinya ya. Isinya persis, cuman diganti namanya aja. Yang delete first ini diganti pop, yang add elemen head ini diganti push. Udah gitu doang ya. Nah, kalau yang top ini mah gampang ya, cuma return gini doang ya. Return headnya aja.
Gitu. Kalau nge-print semua kan juga sudah ada nih ya. Makanya bisa cepat ya. Karena ini hanya nyomot-nyomot dari yang minggu lalu. Gitu. Kalau minggu lalu kan fungsinya semua harus dibikin ya. Delete first, delete last, add element head, add element tail ya. Semua sisi harus diimplementasikan. Tapi kalau yang stack ini kan hanya yang paling kiri aja ya. Makanya cepat. Kalau yang array malah lebih gampang ya. Ini cuma satu baris semua ini array ini. Karena sudah ada fungsinya dari sononya ya. Ada append sama pop. Append ini buat gantiin push ya. Kalau yang pop ini buat ya sudah ada ya. Dia ngambil data yang paling akhir. Ya. Gitu. Oke. Nah, ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Nah, jadi untuk latihannya minggu ini buat implementasi program konversi dari ekspresi statement infix ke postfix ya, pakai stack linked list non sirkular. Nah, ini gampang ya, karena di modul teori sudah ada penjelasannya ya. Mana tadi modulnya? Masih saya buka nggak ya? Nah, ini sudah ada ya. Ini tadi dimintanya apa? Infix ke postfix. Nah, ini sudah ada ya. Infix ke postfix ya. Di modul teori tinggal dibuka. Ada algoritmanya ya. Source code-nya ada nggak ya? Oh, nggak ada sih, tapi algoritmanya sudah ada ya. Menurut saya sudah cukup jelas ya. Gitu. Cuman tinggal mindahin, tinggal push 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 gitu aja. If ini push, if operator push, if ini push. Oke, terus yang kedua adalah postfix evaluation. Nah, ini juga sudah ada di modul teori ya. Ini infix to postfix. Nah, terus ini postfix evaluator. Nah, ini kan sudah ada juga ya. Gitu. Nah, terus ya bagian ketiga ini suruh bikin simulasi untuk browser ya. Browser itu kan kalau kita browsing kan ada eh, back forward ini ya. Forward sama back sih yang paling utama. Open open back sama forward. Jadi ini ya ada mundur ada maju ya. Jadi ini kan halaman struktur data misalnya. Kalau saya back ya, saya mundur ini ke halaman kelas saya ya. Sebentar. Saya back lama. Nah, ini dari daftar kelas dulu aja deh. Ini daftar kelas yang saya ampu. Ya, kalau saya masuk ke struktur data ini kan saya buka daftar kelas struktur data ya. Kalau saya back saya balik ke situ lagi kan. Ya, kalau saya forward ya saya maju maju ke struktur data. Kalau saya back saya balik ke daftar kelas ya. Kalau saya forward lagi ya gitu ke situ lagi bolak-balik aja. Nah, tapi kalau dari sini dari struktur data ya saya back. Kemudian saya buka yang lain misalnya kerja praktik ya. Nah, ini kerja praktik. Nah, kalau saya back, nah saya nggak akan bisa maju lagi ke struktur data ya karena forwardnya sekarang ke yang kerja praktik. Intinya sih gitu. Jadi kalau misalnya kita open ya, saya ngetikin ikhlas UKDWCID, nah dia akan masuk ke dalam stack ya. Ini di sini contohnya open Facebook tuh Facebook akan dimasukin ke stack ya. Nah terus kalau saya back nggak bisa karena sebelum Facebook saya nggak buka apapun ya. Nah kemudian terus saya buka google.com ya. Ini masukin lagi ke stack lagi ya. Google.com masuk ke stack. Jadi stacknya dua. Yang pertama Facebook, yang kedua Google. Nah yang ketiga saya buka UKDW. Ini masukin lagi ke stack. Jadi kalau open ya open tuh sama dengan push ya. Kalau ada perintah open itu berarti dia lakukan push ya. Nah, kalau back ya, kalau kita pencet back itu berarti kita lakukan pop. Cuman popnya jangan dibuang begitu saja ya, harus ditampung karena nanti bisa forward ya. Jadi kalau saya back ini kan dia akan anu ya. Kan sekarang posisi di UKDW ACID. Nah, kalau saya pencet back itu sebentar, kalau saya back buka UKDW ini salah nih. Kalau back harusnya buka Google karena posisi sekarang kan di UKDW ACID ya. Gitu. Nah, cuman UKDW-nya jangan dibuang ya. Nanti kalau kita pencet forward itu nanti buka UKDW. Jadi stack-nya ada dua. Ya, ada dua stack. Yang pertama stack utama, yang kedua adalah stack untuk nampung ini. Kalau seandainya butuh forward. Nah, tapi kalau misalnya setelah back dia nggak mencet forward tapi mencetnya open. Nah, semua stack tadi yang buat penampungan itu dihapus isinya ya. Jadi kalau setelah back dia nggak forward tapi langsung open gitu, maka yang di stack yang tadi itu harus dihapus ya.
stack tampungan tadi. Kuncinya gitu aja ya caranya. Oke. Itu aja mungkin untuk hari ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Karena materinya sebenarnya hanya ngulang yang link list, cuman diambilin sedikit aja ya. Terus udah. Oke. Tidak ada. Belum ada, Pak. Oke, ya sudah. Kalau gitu kelas kita mungkin sampai di sini aja ya. Sekali selesai cepat. Ya sudah kalau gitu sampai ketemu lagi 1, 2, 3 sebulan lagi ya, lama juga ya. Oke, jangan lupa persiapan untuk apa namanya UTS-nya ya, dipersiapkan baik-baik. Sip. Oke. UTS-nya nanti Pak gimana ya Pak? Kenapa? Nanti UTS-nya? UTS-nya bagaimana? Kalau Nah, UTS-nya praktek ya. praktek ya. Kalau yang untuk praktikum praktek ngerjakan, nanti saya publish soalnya gitu, terus kalian kerjain ya gitu. Oh, kayak unguided gitu ya Pak? Ya kayak unguided gitu, terus dikumpulin dalam waktu 2 jam ya gitu. Ya, baik Pak. Sip, mantap. Kalau yang teori ya ngerjakan Moodle kayak biasa ya. Ya. Kalau yang praktikum coding. Sip. Oke, Baik ya Pak. sudah. Kalau nggak ada yang ditanyakan Pak. lagi, udah nggak ada lagi? Yang lain mungkin? Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi sebulan lagi ya. Oke, saya tutup kalau gitu. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Pak.